Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Roro Galupinasti. Kalian bisa panggil dengan sebutan Ibu Roro. Ibu berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Mungkin hari ini dan beberapa minggu ke depan Ibu yang akan memberikan materi mengenai mata pelajaran matematika. Minggu kemarin mungkin guru kalian udah membahas nih tentang posisi titik terhadap titik asal dan terhadap titik tentu. Hari ini Ibu akan membahas mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sebelum kalian memahami materi ini, sebaiknya kalian menyiapkan buku dan pena karena nanti di akhir Ibu akan memberikan tugas dan juga menyuruh kalian untuk mengumpulkan catatan. Baiklah, untuk memulainya kalian bisa nonton video. Tak lupa juga Ibu mengingatkan kepada kalian untuk selalu ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan berkerumun, selalu pakai masker dan selalu cuci tangan. Karena di masa pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan agar kita dijauhi dari segala penyakit dan virus COVID-19. Di materi kali ini kita akan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mungkin kalian udah pernah dengar dan udah pernah baca ya. Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau dengar kata posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk memahami posisi garis pada bidang kartesius dan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan garis pada bidang kartesius. Nanti kalian harus memperhatikan video ini dan mencatat isi dari video ini, karena di akhir nanti kalian akan mengerjakan soal-soal yang merupakan tugas kalian. Ibu ingatkan kalau mencatatnya nanti jangan lupa menggunakan pensil dan penggaris. Catatlah sebagus mungkin karena nanti catatan itu juga akan dinilai. Baiklah anak-anak, kita berada pada kegiatan 2.3 yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada gambar A terdapat bidang kartesius yang terdiri dari sumbu X dan juga sumbu Y. Garis panah ini mengartikan bahwa ini masih bisa diperpanjang ya. Lalu kemudian kita lihat di sini ada garis L1, L2, L3 dan juga L4. Lalu kita perhatikan, jika garis L1 ini masih kita perpanjang, sumbu X juga kita perpanjang, lalu kemudian kedua garis ini tidak memiliki titik potong atau titik temu, maka garis L1 dan juga sumbu X ini dikatakan dengan sejajar. Lalu kita perhatikan lagi garis L2. Jika garis L2 kita juga perpanjang, lalu sumbu X kita perpanjang juga, dan mereka masih tidak memiliki titik potong atau titik temu, maka garis L2 dan juga sumbu X dikatakan sejajar. Jika garis L2 sejajar dengan sumbu X, maka garis L1 juga sejajar dengan garis L2. Lanjut kita ke garis L3. Jika garis L3 kita perpanjang, kemudian sumbu X kita perpanjang lagi, dan masih tidak memiliki titik potong atau titik temu, maka garis L3 dan sumbu X juga dikatakan dengan sejajar. Kemudian garis L4. Jika garis L4 kita perpanjang, kemudian sumbu X-nya kita perpanjang dan mereka masih tidak memiliki titik potong atau titik temu, maka disebut juga L4 dan sumbu X itu sejajar. Jika L3 sejajar dengan sumbu X, maka otomatis L4 juga sejajar dengan L3. Jadi dapat disimpulkan bahwa L1, L2, L3, dan 4 sejajar dengan sumbu X karena mereka tidak memiliki titik potong dan titik temu. Ataupun kita lihat dari sini, dari garis L2 dengan sumbu X. Jika di sini memiliki 1, 2, 3 satuan, dan di sini juga memiliki 1, 2, 3 satuan dengan jarak yang sama, maka mereka bisa dibilang dengan sejajar. Kalian bisa lihat di sini udah Ibu tulis simbol dari sejajar. Kalian bisa lihat L1 itu
sejajar dengan sumbu X, L2 sejajar dengan sumbu X, L3 sejajar dengan sumbu X, L4 juga sejajar dengan sumbu X. Catatan, garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Nah, lalu kita perhatikan gambar B. Sama seperti gambar yang A tadi, gambar B juga memiliki sumbu X dan juga sumbu Y. Ini masih bisa kita perpanjang. Lalu kita lihat lagi di sini terdapat 4 garis, yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Baiklah, kita perhatikan garis M1. Apakah garis M1 sejajar dengan sumbu X? Kita lihat, ini garis M1 dan ini sumbu X. Ternyata di sini ada titik pertemuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa M1 itu tegak lurus dengan sumbu X, jadi dia tidak sejajar. Kemudian kita lihat garis M2. Kita lihat garis M2 dengan sumbu X. Ternyata di sini juga ada titik temu. Jadi garis M2 tidak sejajar dengan sumbu X. Lanjut ke M3 dan sumbu X. Kita lihat sama seperti M2 tadi, garis M3 juga memiliki titik temu di sini. Lanjut ke garis M4 dengan sumbu X. Ternyata sama, dia tegak lurus dan memiliki titik temu di sini. Jadi M1, M2, M3, dan M4 tegak lurus dengan sumbu X. Lanjut kita lihat garis M1 terhadap sumbu Y. Apakah dia sejajar? Ini garis M1-nya masih bisa kita teruskan, lalu ini sumbu Y. Ternyata dia tidak memiliki titik temu dan titik potong di sini. Ini masih bisa diteruskan. Jadi garis M1 sejajar dengan sumbu Y. Kemudian kita lihat garis M2. Garis M2 juga tidak memiliki perpotongan atau titik temu dengan sumbu Y. Jadi dapat dikatakan bahwa M2 juga sejajar dengan sumbu Y. Lalu M3. Kita lihat sumbu Y. Di sini tidak ada perpotongan ya. Tidak ada titik temu, jadi M3 juga sejajar dengan sumbu Y. Kemudian M4 dengan sumbu Y, kita lihat di sini tidak ada titik potong atau titik temu, jadi dapat dikatakan bahwa M4 juga sejajar dengan sumbu Y. Karena dia catatan, garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku 90 derajat. Garis tegak lurus juga disebut dengan garis serenjang atau garis perpendikular. Lanjut ke gambar C. Di sini ada bidang koordinat kartesius. Ada sumbu X, ini sumbu X-nya. Ada juga sumbu Y, sama seperti gambar A dan gambar B. Di sini ada garis N1. Ini garis N1. Ini ya anak-anak, garis N1-nya. Kemudian di sini ada garis N2. Ini garis N2-nya. Sekarang kita lihat, apakah garis N1 yang ini sejajar dengan sumbu X yang ini? Ini sumbu X-nya, ini sumbu X-nya, dan ini garis N1-nya. Apakah dia sejajar? Jawabannya tidak, karena dia memiliki titik temu, ada garis potongan di sini. Jadi N1 itu tidak sejajar dengan sumbu Y. Ada garis yang memotong. Kemudian kita lihat lagi, apakah N1 sejajar dengan sumbu Y? Ini garis N1-nya, dan ini ada sumbu Y-nya. Kita lihat, ternyata tidak juga, dia tidak sejajar. Ada garis yang memotong di sumbunya. Kemudian kita lanjut ke garis N2. Ini garis N2
Apakah dia sejajar dengan sumbu X? Ini sumbu X-nya. Ini sumbu X-nya dan ini garis N2-nya. Di sini ada titik temu, ada perpotongan di sini, jadi dia tidak sejajar. Lanjut, kita lihat apakah garis N2 itu sejajar dengan sumbu X. Sumbu X-nya. Ternyata dia juga tidak sejajar. Ada perpotongan di sini, ada garis yang memotong, memiliki titik temu. Jadi dapat disimpulkan bahwa N1 memotong sumbu X di 0,1. Kemudian N1 memotong di sumbu Y, ini sumbu Y-nya ya, di 0,2. Kita lanjut, N2, ini garis N2-nya, dia memotong sumbu X, ini garis N2, di titik min 1,0. Lanjut, N2 memotong di sumbu Y, ya ini Y, di titik 0,2. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Catatan, garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Secara geometri, garis-garis yang berpotongan terjadi karena mempunyai kemiringan yang berbeda dan panjang antar garis memungkinkan untuk saling bertemu. Garis yang berpotongan sudah pasti tidak sejajar, namun garis tidak sejajar belum tentu berpotongan. Jadi berdasarkan dari penjelasan tadi, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu ada L1, L2, L3, dan L4. Sedangkan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y itu ada M1, M2, M3, dan M4. Lanjut, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu ada M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y itu ada L1, L2, L3, dan M4. Terakhir, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y itu ada N1 dan N2. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan ya. Ada soal nomor 11 dan nomor 12. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah, kita lihat sumbu X-nya, ini sumbu X-nya, dan kita lihat mana nih yang sejajar. Di sini ada garis K dan garis L. Jadi, kalian pasti tahu jawabannya adalah D. Kemudian garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, ini sumbu Y-nya ya. Mana nih yang sejajar? Kita bisa lihat pasti di sini ada M dan N. Jadi jawabannya pasti A. Udah bukan? Demikianlah penjelasan materi dari Ibu. Mungkin kalau kalian ada yang belum paham atau belum mengerti, kalian boleh tanyakan kepada Ibu. Nanti bakal Ibu kasih tugas buat kalian, dan tolong catatannya jangan lupa untuk dikumpul ya anak-anak. Baiklah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di minggu depan.